Halo, selamat sore teman-teman. Teman-teman ada yang ini nggak mudah akses ke buku? Saya lupa deh, yang terakhir itu kita ngebahas bab berapa ya? Apakah betul bab 7? Kok kita kok masih bab 7 gitu? Tapi kalau memang masih bab 7 ya udah. Coba yang punya akses ke buku, yang bukunya dicoret-coret, bisa kasih tahu saya. Kita bahas bab berapa? Mungkin dari siapapun. Apakah kita betul masih bab 7? Apakah betul German Media Giant Axel Springer? Saya mungkin kalau misalnya boleh ada yang melihat-lihat, eh saya tungguin 1 menit mungkin ya. Kalau sudah bisa dibuka. Tapi kalau misalnya memang juga tidak tahu sudah mana ya udah lanjut aja ke sini. Teks 2 untuk nomor 4 KLS. Oh iya betul-betul. Oke, bab 7 ya. Makasih Zalfa. Thank you so much. I appreciate it a lot. Berarti kita sekarang sampai lanjut bab 7-nya, nomor 4 sampai 8 gimana? Apa udah semua model atau memang baru nomor 3 dan sekarang nomor 4 atau sekarang bab 8? Justru karena udah selesai semuanya. Today. Oh iya 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 ya. Udah deh 8 udah. Oke, udah ya. 7 udah semua kayaknya. Saya ingat kita ngomong ini SD kemarin. Oke, jadi kita mulai 8 guys ya. Kemarin kayaknya berarti uh, blog saya yang highlightan saya kayak nggak di save. Berarti sekarang Kak 8 teman-teman bahas model perfect. Tapi model perfectnya nanti kita bahas nomor 1 sampai nomor 4. Oke, pertanyaan nomor 1. Ada thread di sini. Nomor 1, thread itu bisa jadi gampang, bisa susah ya. Thread itu bisa gampang, bisa susah. Tergantung dapetnya apa. Apakah ini dapet yang gampang atau yang susah. Who stated that technology optimize use of scarce resources? Siapa yang bilang bahwa teknologi itu mengoptimalisasikan penggunaan sumber-sumber yang jarang ada, yang udah nggak ada, hampir punah gitu ya. Connect government with their citizen and scale quickly to respond to dynamically changing condition and progress smart city. Cari aja ini yang apa kata-kata yang mudah, yang menurut kalian mudah dicari. Misalnya scarce tuh kata-katanya nggak bukan yang kata-kata umum. Kan kalau use kan kata-kata umum, citizen kan kata-kata umum, government bisa jadi tergantung teknologi ya, teknologi optimize tergantung ininya apa sih. Tapi scarce resources bisa, government bisa, citizen bisa. Cuman kalau misalnya apa ya, kalau misalnya kalian udah ngelihat seret gitu ya, dilihat sedikit-sedikit, government udah berapa kali disebutin misalnya. Ini KLS 8. Ini KLS 8. Ya, nomor 1. Oke. Ini kalau KLS 8, again, I don't have any page left. Kalau nggak salah kemarin 400 berapa berapa 7 gitu ya, 97 atau berapa 7. Jadi mungkin sekarang 500-an apa? Mungkin ya, nggak tahu. Coba halaman 400 akhir atau 400 berapa akhir sampai 500-an lah. Bahasa Inggrisnya.
Oke. Terus udah gitu, berarti di atas, teman-teman kalau misalnya udah bawa punya buku, terus mau menjawab, udah tahu, di chat ya, seperti biasa ya, di chat apa aja jawabannya. Jadi dalam nomor satu, siapa sih yang bilang teknologi itu mengoptimalisasikan? Kalau kita nggak tahu, nggak mau repot cara nge-translatein. Kalau otak kita udah translatein secara otomatis, jadi pas baca kan gitu ya, bahasa tuh kalau kita semakin terbiasa membaca, maka dalam bahasanya, maka begitu kita baca kita udah langsung dapat aja itu artinya apa. Tapi kalau misalnya kita belum tidak mengakses bahasanya secara rutin, pas kita baca barangkali kita harus mikir dulu ini artinya apa gitu ya. Nah, kalau kitanya males karena harus memprosesnya lama, cari aja kata-kata yang nggak usah mengerti tapi kata-katanya nggak usah mengerti ini apa ya. Kan pertanyaannya kita tahu ya apa yang siapa yang bilang bla 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 bla. Terus instead of ngartiin misalnya kita mau nomor satu dicari aja scarce resource misalnya. Bisa. Silahkan dijawab kalau misalnya udah tahu jawabannya apa. The word entails in Gerard Orsema Wabuchi's post is closest in meaning. Entails itu saya nggak akan artiin ya. Entails itu nggak banyak dipakai di teks karena sebetulnya nggak terlalu formal NTLF, nggak terlalu formal, termasuk formal, semi formal gitu ya. Jadi nanti kita cari tahu entails itu apa. Kalian kalau tahu, jadi entails itu menurut saya sesuatu mungkin yang harus dihafalin gitu ya, hafalin aja. What is the what is the tone of the thread regarding smart city? Ini udah ada nomor berapa? Which one? Pakai nomor guys. Pakai nomornya ya guys. Yang mana kan kita nih bahas nomor dua kan. Sedangkan nomor satu juga belum dijawab. Jadi kalau misalnya sudah tahu jawabannya nomor satu. Oke. Nomor dua, kalau misalnya udah tahu pun teman-teman silakan jawab. Yang lain juga bisa jawab, silakan. What is the tone of the trend regarding smart city? Cynical, cynical tuh kalau misalnya sinis. Kalau tanpa ada alasan yang jelas kita nggak percaya sesuatu itu sinis. Emotional, emosional, marah, sedih dan atau gitu ya. Indifferent, oke, indifferent itu adalah nggak peduli. Kebanyakan teks nggak mungkin jawabannya indifferent karena nggak indifferent itu nggak peduli. Tapi kalau misalnya si teksnya adalah informatif, cuman deskripsi misalnya. Terus tapi nggak ada kata-katanya untuk deskripsi menggambarkan. Kita bisa pakai informatif doang, nggak ada tone-nya. Kita bisa pakai indifferent. Itu pilihan akhir untuk noted. Untuk ya, oh ya, pokoknya emosionalnya apa? Encouragement kalau kita ngajakin orang melakukan sesuatu buat kita kayak diet yuk gitu, diet yuk, makan vitamin yang baik yuk, kena sinar matahari yuk gitu. Jadi olahraga yuk, itu encouragement. Atau pakai ada you should, you can gitu-gitu. Determine bersungguh-sungguh. Apa ya? Determine aja. Bersungguh-sungguh mencari sesuatu, mengusahakan apa gitu ya. Oke. William Bever explicitly convey that, kata William apa? Oke, ya kata William explicitly convey, sampaikan apa yang William sampaikan katanya. Jadi intinya tentang apa? Kalau misalnya menurut saya, kalau misalnya nomor satu aja yang kita baca adalah kata yang menariknya, kata yang ini kan scarce resources tuh menarik tuh kan nggak terlalu ada di semuanya. Yang kalau nomor 4 William Bever mungkin nggak ya pakai kata-kata yang nggak ada di teks lain. Misalnya kata William tuh misalnya eh oke
crucial achieving science and community is the key enable for energy. Misalnya ini. Ini tuh menarik nih, energi misalnya. Ini tuh energi menarik nih. Jadi orang-orang tuh banyak misalnya berarti kita Joseph ada di bawah itu siapa tahu ngomongin tentang energi. Kalau nggak ngomongin energi mungkin salah misalnya gitu ya. Guys, saya suaranya udah ada dengar. Kenapa yang lain belum bisa dengar? Halo, satu, dua, tiga, tes guys. Ada semua tidak? Coba dong. Eh, Jelas, Miss. ya, thank you, Ben. Ben, hujan ya di sana, Ben? Enggak, Miss. Oke, terus siapa lagi nih? Ada lagi yang bisa sharing? Jelas atau tidak, guys? Soalnya katanya ada yang nggak jelas. Apakah mungkin ada, Bu, katanya. Yang dari Maluku boleh tolong mungkin keluar dulu terus masuk lagi. Aman katanya. Kata teman-teman banyak yang aman. Jadi mungkin yang dari Maluku bisa keluar terus masuk lagi kah? Siapa tahu koneksinya ya somehow ada yang jelek ya. Mas Bu, oke. Oke, ya mereka kan nggak bisa ngedengerin suara saya ya. Kenapa saya minta mereka keluar dulu? Aneh banget. Berarti saya harus ketik bentar ya. Saya ketik dulu. Right, lanjut. Oke, ya pertanyaan nomor satu berarti yang ada scarce resources ya. Yang ada scarce resource. Ini misalnya scarce, 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 scarce. Ini nggak ada tulisannya kan, scar kan? Kayak scarce tuh itu tuh jarang atau enggak sedikit. Nggak ada ya. William nggak ngomong. William tuh entity NTT. NTT tuh mungkin ininya nama perusahaan bukan bukan NTT-nya sekali gitu ya. Oke ya. eh sudah ada berarti ya sekarang suaranya sudah ada ya. Jadi berarti kalau misalnya dibaca William is a correlation between smart city maturing and progress on the SDG. Smart solutions and data are powerful tools for cities to achieve. Sudah ada. Oke, alhamdulillah. To achieve. Jadi NTT nama perusahaan. Believe ada korelasi antara smart city, maturitas, kedewasaan smart city gitu ya. Jadi kalau misalnya si kota itu dewasa dalam artian smart city, semuanya bisa dipakai dengan komputer dan teknologi dengan progres untuk SDG. SDG itu Sustainable Development Goal. Alright, guys, satu hal yang mungkin belum pernah saya katakan ya, kalian update mengenai eh apa sih mengenai informasi-informasi current information, terutama di bidang medicine, teknologi, atau sosial sedikit atau ekonomi sedikit aja, nggak usah yang di itu apa dibaca terus ya kalau misalnya memang kalian bukan jurusan politik hubungan internasional atau kedokteran yang beneran mau itu biar tahu nih. Kenapa? Jadi kalau misalnya tahu konteksnya tentang apa, membacanya ya lebih mudah. Contohnya, entity certainly believe there is a correlation between smart city maturity and progress on the SDGs. SDG-nya nggak diobrolin. Apa itu SDG? Maka
akan membantu kalau misalnya kita tahu apa itu SDG. SDG itu Sustainable Development Goal. Goal di tahun 2030 semua negara. Nanti kalau semua negara ya, kalau misalnya nggak kayak seperti ini ya. Kalau sekarang kan orang-orang lagi perang di mana-mana. Kalau misalnya memang goalnya adalah masih kembangan dunia, 2030 tuh pengennya goal bersama tuh raih di seluruh dunia gitu. Jadi berhubungan sama teknologi, berhubungan sama pendidikan, berhubungan sama kesehatan gitu ya. Dan tujuannya adalah sustainable. Jadi tidak habis gitu. Tidak habis, sustainable, ada terus. Jadi hubungannya antara smart city sama goal itu tuh ada katanya. Smart solution and data, oke. Jadi smart solution and data are a powerful tool for city to achieve their sustainability goal. Penting banget ya ada smart solution sama data. Jadi kalau misalnya, kenapa susahnya tiba-tiba jadi kayak kalau misalnya eh, kota-kota yang pakai smart city itu kan kita perlu datanya nggak sih? Misalnya kita bikin SIM nih ke di internet, terus udah gitu data kita udah ada karena berkesinambungan dengan Dukcapil, terus berkesinambungan dengan BPJS. Nah, itu kan berarti datanya bagus. Berarti orang BPJS kalau misalnya perlu data kita, kita bisa dilihat di mana, misalnya ada apa aja. Itu kan smart city kan, itu data. Terus, nah kata berarti si William ngomongin data, gitu. Fokus lagi ke resources yang secret, apa scarce, scarce ya, scarce. Kita cari kata-kata scarce lagi. Jadi bukan William, terus Jose, Jose sebenarnya ya. Smart innovation, achieve SDG, bener. Teknologi play crucial role, achieve smart city, enable energi. Dia ngomongin tentang energi, water, air traffic, dan segala macam ya. Kalau berarti nggak ngomongin Jose juga. Andrew as the progress because it can integrate both technical ini kan kalau Andrew social solution sama technical solution. Oke, Andrew ngomongin ini. Sebenarnya Andrew nggak ditanya ya, cuman oh, Andrew nggak ditanya. Technical solution nggak ditanya, tapi it optimize the use of scarce resource. Jadi scarce resource dibilangin sama Andrew. Technical sama social solution enggak, cuman scarce resource diobrolin. Jadi jawabannya Andrew. Adakah Andrew? Oke, jawabannya Alpha. Entails, entails. Bukan entails. Alright ya, kita baca kata Gerald. Africa faced the most challenges in meeting the SDG commitment with its highest environmental degradation, poverty, and unemployment rates. Afrika justru menghadapi yang apa halangan-halangan yang paling banyak untuk memenuhi goal dari SDG ini katanya. Karena besar sekali environmental degradation, jadi environment-nya turun, itu besar, katanya penurunannya besar, kemiskinan sama unemployment. Unemployment apa ya? Pengangguran. But counterpoint like social media, high mobile broadband penetration provide some unique opportunities for smart city solution. Tetapi sosial media counterpoint lah ya, counter yang di sini kan kejelekan, berarti ini kebaikannya gitu. Sosial media sama mobile broadband internet itu menyediakan kesempatan buat smart city solution. Jadi kalau misalnya mobile data apa media sosial media sama internet justru bagus buat solusi smart city di atas apa eh, ya di atas bahwa sebenarnya Afrika itu banyak challenge-nya gitu. Jadi kalau ada smart city jadi mempermudah mereka jadi lebih apa bisa dapat SDG-nya gitu ya, memenuhi goalnya.
It entails enabling policy reform and the use of new existing technology in improve all sector. Hal tersebut berarti bahwa smart city itu bisa SDG bisa dibantu sama smart city teknologi. Entails eh apa ya? Enabling membuat bisa tuh apa ya? Bentar ya. Membuat bisa. Saya cari dulu translatannya enabling. Memungkinkan, mengizinkan, memungkinkan adanya policy reformasi policy kebijakan dan penggunaan teknologi yang baru atau sudah ada untuk meningkatkan sektor ekonomi. Kira-kira apa nih? Jadi katanya bilang bahwa Afrika itu sulit sekali memenuhi goal SDG. Tapi kalau ada smart city yang ada internetnya, maka SDG-nya bisa lebih mudah di eh, apa diraih. Terus titik-titik-titik memungkinkan eh, titik-titik-titik apa ya, mempermudah bisa memungkinkan adanya atau diperlukan adanya policy reform, terus adanya new existing teknologi sama improve sektor ekonomi. Kira-kira berarti positif ya kalau kita baca, kita simpulkan entails itu positif kemungkinannya. Tapi di sini semuanya juga positif. Apakah mengkombinasi atau memerlukan atau dibantu atau dibantu, di encourage atau enggak disemangatin gitu ya, encourage atau dipercepat. Jadi si SDG-nya itu perlu dipenuhi, tapi perlu juga selain sosial media dan ini ada juga polisinya harus berubah, teknologinya harus dipakai juga. Jadi sebenarnya Intel City require gitu. Require itu perlu adanya policy yang diganti, perlu adanya teknologi yang baru, juga perlu adanya apa dan segala macam ya. Combine itu kombinasi, support itu dibantu, encourage itu menyemangati, accelerate itu mempercepat. Oke, tiga. Silahkan ada yang mau baca nggak? Salah, ada yang mau jawab nggak? What is the tone of the trend? Cynical, emotional, indifferent, encouragement, atau determined? Kalau misalnya cynical, emotional, sama indifferent, cenderung negatif. Kalau encouragement sama determined, cenderung positif. Ya, kita baca satu orang aja deh, karena kita udah baca ya William Bever katanya SDG Solution itu perlu data. Dan sebenarnya oke aja gitu ya. Earphone online terus kalau Jose ngomongin tentang energi, water, SDG itu goalnya itu juga bisa menyebabkan kotanya jadi energinya bagus, waternya bagus, waternya bagus, sama udaranya bagus katanya gitu. Oh Andrew bisa mengoptimalisasikan resource gitu ya kata Andrew. Terus Gerald Afrika face most challenging gitu ya. Tapi kalau misalnya ada SDG barangkali bisa di apa ya bisa dilakukan goalnya, bisa diselesaikan. Oke, menurut kalian berarti positif apa negatif? Kalau misalnya positif, D atau E. Kalau misalnya negatif, A, B atau C. Silakan. Kalau combine, ada kombinasi. Salah, salah, salah. Kalau cynical, sinis. Enggak saya nggak suka. Menurut saya nggak mungkin itu sinis. Emotional, saya sedih lihatnya. Saya marah lihatnya. Indifferent, biasa aja gitu ya. Atau encouragement nggak? Ayolah, ayo kita kerjain. Ayolah kita menuju ke sana.
Determine saya bersungguh-sungguh untuk bisa melakukan ini. Nah, kira-kira yang mana yang ngajakin orang melakukan sesuatu, yang bersungguh-sungguh, ayo kita bersama-sama pergi ke sana, bersungguh-sungguh bersama-sama gitu ya. Atau enggak sinis, yang tadi yang saya bilang, saya nggak suka gitu. Mana sih? Emotional, indifferent. Jawabannya adalah determine. Nggak ada ajakan, tapi mereka masing-masing yang mempunyai pendapat itu dia positif bahwa negaranya bisa melakukan lebih baik dengan adanya teknologi. Bentar saya batuk lama dulu ya. Right, selanjutnya kalau William Bever tentang apa? Berarti kita juga ngelihat yang pentingnya dari William. Oke, William nih. Mana William? Nih William. Hal yang penting dari William apa sih? Berarti kita harus taruh di bawahnya. Entity certainly believe there is a correlation, ada hubungannya smart city sama maturity sama progresnya SDG. Jadi kalau city-nya makmur, berarti SDG bisa diselesaikan. Ya, smart solution sama data tuh adalah tools yang baik buat melakukan memenuhi sustainability goal. Useful info provide useful information. Data-data kan menyediakan informasi yang useful katanya. Terus eh itulah, jadi kan pentingnya data untuk informasi kurang lebih gitu kan? Oke, dari nomor 4 kira-kira yang mana? The powerful tools for cities to achieve their sustainable goals are smart solution and data. The sophisticated technology can only be operated in developed countries. Many smart cities in the world are hesitant to use advanced technology. Achieving sustainable goal is intended for developed countries. Developing countries in Asia are expected to imitate technology sophistication from developed countries. Ini gampang setelah kita baca barusan. Silakan ditungguin. Ada yang mau jawab tidak? Satu, dua, tiga. William Belfer ngomongin tentang sustainability, smart solution, sama data. Ya kan, data penting buat informasi. Oh, ada yang udah jawab. Yang mana ada yang jawab? Iya, betul. Bentar ya, ada yang nge-WhatsApp dulu, guys. Ada yang WhatsApp, salah. Ada yang ngechat eh, apa minta file. Tapi kita kan bukan file dari saya ya. Nanti saya, oh boleh deh, saya kasih filenya. Tapi belum ada yang, guys. 5 menit ya, 5 menit dulu. Saya mau cari file. File yang rapih. Ini kan file berantakan. Ada yang baru masuk, selamat datang.
Bentar. Oke, mungkin filenya udah dapet. Silakan Umar. Selamat datang Umar. Oke ya, kita langsung. Ini bab 7. Bab 7 silakan dicari di ini PDF-nya. Saya kan yang punya PDF-nya ya. Ini jadi si PDF-nya itu ada dua file ya. Yang ini tuh nggak ada kunci jawaban, jadi saya bisa kasih. Yang file selanjutnya nggak apa ada kunci jawabannya, jadi saya nggak bisa kasih. Jadi ini William Bever ya, yang udah jawab betul jawaban kalian. Terima kasih banyak. 5 sampai 9 kita baca dulu soalnya. The paragraph following the passage most likely discuss following itu selanjutnya. Paragraf yang mengikuti teks di atas bias ngomongin bisa jadi ngomong apa katanya. Kalau preceding panjang banget. Nah, saya baca ya, guys. Ini ceritanya seru dan mungkin penting. Kalau precedingnya harus kita baca yang ini. Kalau following yang harus kita baca yang ini. Oke ya, pertama yang ini sih, tapi kalau misalnya ternyata di sini tidak membantu, kita baca sebelumnya. Kalau yang segini tidak membantu, kita baca lagi dari atas gitu ya. Jadi dari bawah dulu ke atas, ke atas, ke atas. Kalimat following tuh ya. Oke. Based on the passage, it can be hypothesized that the more enthusiastic United Nations to stop the war in Russia, semakin apa? Semakin antusias PBB menyetop, membantu menghentikan peperangan di Rusia, semakin apa-apa-apa. Terus, kalau yang nomor 7, yang ini teksnya banyak ya. Kalau si teksnya banyak, saya biasanya langsung baca yang terakhirnya. Maksudnya apa? Berarti yang ditanyanya adalah, they di sini, the underlying word refers to, they itu siapa? Apa yang dimaksud? Terus, kalau which of the following obviously shows the other false idea? Dicek satu-satu. A, betul tidak? Cek dua-dua, yang B, betul tidak? Gitu. Show author false idea berarti yang salah. Yang mana sih yang kata autornya salah? Yang autornya nggak nulis? Atau pernyataan yang salah? Gitu ya. The author convey at some adverse effect due to Russian war in Ukraine taken in paragraph. Ada efek tentang Russian war. Ditulisnya di paragraf berapa? Efek dari Russian war itu paragraf berapa? Oke, mari dibaca. Langsung bahasa Indonesianya ya. Mel. Langsung bahasa Indonesianya, terus saya langsung nggak tahu cara mentranslate meltdown dalam bahasa Indonesia. Pokoknya lagi terpuruk. Oke, keterpurukan dua bank besar di beberapa minggu kebelakang ini menjadi headline di seluruh dunia. Lebih dari 250 juta US dollar diberikan semasa 1 minggu untuk menjaga dua bank di United States, di Amerika sama di Swiss. Jadi mungkin IMF mungkin ya atau siapa ngasih uang 250 juta dolar ke bank di Amerika sama di Swiss karena ternyata mereka lagi terpuruk. Tapi nggak ada pertolongan yang dikasih
ke negara-negara yang berkembang, developing negara berkembang seperti Indonesia, gitu ya, Philippines. Sebentar lagi mungkin Malaysia akan jadi negara apa namanya maju barangkali. Malaysia kan kecil, pemerintahannya bagus, mungkin sebentar lagi jadi negara maju. Singapura udah jadi negara maju. Malaysia kan kedua pasportnya paling bagus. Kedua, nggak kedua ya. Negara di negara berapa ya? Kelima gitu. Pokoknya bagus aja. Kedua mah Singapura gitu ya. Bahkan US aja ketujuh kalau nggak salah. Jadi mungkin Malaysia sekarang menuju menjadi negara maju. Menuju. Nah, sedangkan itu developing. Kalau develop pakai ed, developed countries, itu berarti negara seperti US sama Jerman sama Swiss, itu kan negara maju. Nah, katanya di negara seperti United States sama Swiss itu dikasih uang buat ngebantu, sedangkan nggak ada bantuan yang sama di negara-negara berkembang yang sedang kesulitan untuk menghadapi banyak sekali krisis dari dari climate, dari iklim sampai COVID-19. Juga ada Russian War di Ukraine. Ya, ini tadi kan nanti ditanya apakah di paragraf berapa yang ngomongin tentang efek war. Apakah masih di paragraf satu? They treated mereka diperlakukan seolah-olah kegagalan itu adalah hal yang bisa diterima buat mereka. Mendingan diterima aja gitu ya, udah negaranya udah gagal. They itu siapa? Berarti ini yang ditanyain. Berarti they itu adalah, nah langsung diisi guys. Kalau kalian mau isi, langsung diisi. Nanti kita bahas nomornya. Kalau mau jawab silahkan. Mereka tuh dianggap seperti bahwa kegagalan itu buat mereka aja. Pandemik dan recovery, recovery itu nggak sama antara negara-negara yang berkembang atau negara-negara yang maju. Terus negara-negara yang maju sih punya expansionary fiskal. Jadi uang yang disediain sama monetary policies that pandemic growth path that enable them to invest in recovery. Mereka tuh punya uang tambahan biar mereka bisa recovery setelah pandemi. They have now larger return to the pre-pandemic growth path. Mereka sekarang mah biasa aja juga gitu. Kita beberapa negara mungkin sekarang udah enggak ya. Tapi beberapa negara masih ada di pos pandemi katanya gitu. Ini mah berarti teksnya mungkin 2 tahun yang lalu gitu ya. Tapi negara-negara berkembang menghadapi biaya high borrowing cost kayaknya mah bunga ya, bunga dari meminjam dan fiskal sedangkan fiskalnya sedikit. Dan mereka nggak bisa tuh langsung recovery kayak biasa. Jadinya di market mereka tuh rate-nya 80 kali lebih besar daripada negara-negara yang berkembang, yang sudah maju. Oke. Paragraf 2 ngomongin tentang krisis iklim itu ada katanya. Yang proporsinya berbeda impact-nya dari negara-negara berkembang sama negara-negara yang kecil. Sementara negara-negara yang sudah maju itu bisa punya uang untuk beradaptasi, terus negara-negara berkembang nggak bisa beradaptasi. Jadi kak krisis krisis panas tuh buminya. Negara-negara maju tuh punya uang buat menghadapi kepanasan itu. Sedangkan negara-negara kecil nggak bisa. Nah, udah gitu, Rusia war di Ukraina memperparah, amplified, memperparah, dan mempercepat krisis
global kehidupan, cost of living maksudnya ya mahal gitu ya, bekerja apa, eh, mau hidup juga, membuat beberapa juta orang jadi ekstrim poorly, ekstrim poorly jadi miskin banget dan hunger, dan jadi gara-gara perang gitu ya orang-orang jadi hunger, hungry. 60% negara-negara yang income-nya itu rendah punya resiko untuk dapat punya hutang banyak seperti Indonesia yang mau berhutang lagi. Dari 2020, negara-negara Afrika tuh eh, bisa berhutang daripada bisa membayar healthcare-nya. Jadi hutang kita bayar uang-uangnya tuh uang yang punyain Asia apa Afrika tuh malah dipakai untuk bayar hutang, healthcare-nya nggak dibayar. Sementara setiap negara punya konteksnya beda-beda. Challenge-nya sistematik, perpetuated yang disebabkan oleh dysfunctional global financial system karena sistemnya nggak bagus katanya. Fokusnya short term dan bantuannya sedikit gitu. Paragraf 3, oh masih banyak nggak apa-apa lah ya. Nikmati aja lah ya. Paragraf berapa? Oke, paragraf 3. Di dunia ini kan cepat sekali lah eh itu apa berputarnya. Sedangkan di tahun 2030 tuh ada yang namanya Sustainable Development Goal SDG. Kita tuh punya goal bareng-bareng yaitu untuk keamanan dan eh ke apa ya prosperity. Prosper tuh apa sih saya? Yang ke kesejahteraan, keamanan dan kesejahteraan planet katanya. Terus kesejahteraan overall, prospek kemampuan dunia untuk payment, education, decent work dan dikasih apa from healthcare, education, decent work, clean air. Ya, mereka kita perlu gitu orang-orang tuh punya education, decent work dan segala macam. Ada ketidaksamaan antara rich dan poor, man dan woman, ada negara berkembang dan tidak berkembang. Negara berkembang, negara sudah kaya gitu ya. Kita itu ada tanpa apa ya, urgent. Urgent itu I need it so much it's urgent. Mendesak. Karena tanpa desakan dan aksi yang ambisius, gap ini berarti yang kayak miskin, kayak laki-laki perempuan itu tuh gap ya, bisa ditranslatekan bukan hanya katastrofik tapi juga defisit sedikit sekali di negara-negara. Makanya sekarang saya menelpon negara-negara di G20. G20 itu kayak Indonesia, pokoknya yang dianggap negara berkembang dan maju, padahal sekarang Indonesia udah enggak. Di G20 untuk mengapprove adanya stimulus SDG untuk bisa menaikkan finansial, bantuan finansial yang affordable buat negara-negara yang berkembang yang perlu. Jadi bantuan affordable tuh apa maksudnya? Setidaknya 500 juta setahun. Jadi pengennya di G20 itu kan negara-negara G20 itu yang negara maju dan ekonominya bagus ya katanya. Belum diganti sih. Terus udah gitu, mereka perlu dong negara-negara berkembang dikasih uang 500 kalau misalnya perlu 500 billion a year. Tujuannya adalah namanya SDG Stimulus Aim. Tujuannya adalah biar investment dan sustainability development, particularly where transfer is most urgent. Boost long term investment. Jadi investmentnya jadi ada gitu, investmentnya terus energinya baik, sustainable food system baik, dan jadi revolusioner di bidang digital juga. Negara-negara yang berkembang memerlukan
finansial dan teknologi untuk transisinya dari social disruption. Social disruption itu kalau misalnya lagi habis COVID-19, habis banjir, ini gitu ya. Makanya perlu aksi di tiga hal katanya. Ada tiga hal, require aksi di tiga hal. Yang pertama, jadi kan diperlukan bantuan buat negara-negara yang berkembang dan disiapkan uang 500 juta dolar. Yang pertama, aksinya adalah ya isi uangnya itu buat apa atau enggak gimana sistemnya. Yang pertama, harus kita harus menyelesaikan masalah bunga uang yang banyak, bunga pinjaman yang besar katanya. Terus jadi karena bunganya besar, terus debt relief, terus we need a new initiative to address this debt relief restructuring. Dan gimana kalau misalnya negara-negara tersebut nggak bisa bayar, harus ada debt re- debt 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 relief. Jadi apa kek? Jadi dilamain kek? Jadi di eliminasi berapa persen kek? Gitu katanya. Terus jadi from least developed countries, debt instrument should in appropriate disaster pandemic cost debt. Yang kedua, yang pertama ini ngejelasin apa itu cost of debt-nya. Jangan terlalu banyak bunganya. Terus yang kedua, dan penjelasannya segini nih. Ya kan? Nah, sekarang yang kedua kita perlu scale up long term concession financing for all countries in needs. Jadi kalau misalnya dikasih pinjam, waktu untuk bayarnya tuh harus panjang, harus scale up. Jadi kalau misalnya Indonesia dapat bantuan 10 tahun untuk bikin wush, karena kita nggak bisa bayar, coba dong, coba bisa ini nggak long term, dikasih waktu tambahan, katanya gitu. Terus berarti di bawahnya adalah dikasih scale up long term concession financial for countries in needs. Berarti di bawahnya kalian ngejelasin tentang apa itu scale up long term concession financial. Apa ya ya dikasih waktu panjang aja lah ya namanya. Berarti kalimat followingnya yang jadi soal harus ngomongin ini nih. Karena kita harus baca ini. Long term concession financing. Berarti harus ada kata-kata long term-nya. Ada long term. Terus ini ada long term. Maka di belakang, nah, mungkin sebagian orang udah pada saya kasih tahu ya. Kalau mau ngasih ngobrolin tentang following atau preceding, kita harus lihat di sininya. Di sininya ada paragraf, ada hal apa aja. Scale up, long term concession financial for our countries in need. Ada terus ada financing, ada concessional. Jadi intinya gitu ya. Long termnya ada nih B dan D. Berarti optionnya cuma ada di B dan D. Many foreign investor hesitate, banyak investor-investor dari luar tuh ragu untuk investasi ke negara-negara ini yang berkembang ini karena negara berkembang yang lagi ada dalam perang. Karena dan mereka jadinya disadvantage, ngerasa kayaknya nggak bisa deh kita investasi. Sedangkan yang D, long-term productivity investment in sustainable can combat the climate change, creative, decent job, stimulate growth. Katanya kalau misalnya investmentnya dikasihnya long term, nggak short term, bisa combat, bisa memerangi climate crisis. Kira-kira B atau D, guys? B atau D, guys? B atau D? Oke, terima kasih yang udah jawab. Udah lagi, udah dua, baru dua. Jawabannya adalah, bentar ya, nggak ada, enggak. Gimana maksudnya? Oke, yang ini
Alright ya, berarti jawabannya adalah Delta guys. Jawabannya Delta. Karena kan kita nggak ngomongin tentang kalau misalnya negara, kan di yang terakhir tuh kita nggak ngobrolin tentang war kan. Berarti B tuh enggak juga, karena di sini ada yang ngomongin war. Sedangkan long term productive investment kalau kita ngasih pinjem kita. Kalau Y20 ngasih investment yang long term, maka climate crisis kan tujuannya memang climate crisis, resilient, decent job itu kan tujuannya kan biar kenapa negara-negara tersebut harus dikasih bantuan biar mereka bisa berkembang lagi. Jadi jawabannya adalah delta. Untuk pertanyaan kenapa sih jawabannya D? Bukan jawabannya D ya. Kenapa kita hanya jawab yang dari bawah aja? Karena pertanyaannya adalah paragraf following. Apa sih yang kira-kira bakal dibahas di paragraf selanjutnya katanya? Kalau misalnya kita udah baca teksnya. Jadi apa sih yang following the text? Jadi kalau misalnya habis baca ini nih, mau ada paragraf tambahan, ini kan udah ada satu, dua, tiga, empat. Kalau misalnya udah ada paragraf empat, kita mau bikin paragraf lima, kira-kira bisa tentang apa? Nah, berarti kan paragraf lima itu adalah biasanya adalah gambaran dari paragraf selanjutnya atau kata selanjutnya. Bisa jadi paragraf selanjutnya atau kata selanjutnya ya. Ini kan berarti kita aja bacanya dari yang sini dong gitu ya. Karena berarti barangkali obrolannya setelah following ini, berarti kita bacanya ini. Ya. Oke. 6. Based on the passage, it can be hypothesized that the more enthusiastic United Nations stop the war nih, tentang war nih, tapi nggak ada United Nation ya, tapi ngomongin Rusianya. Nih katanya, sementara perang di Ukraina itu mempercepat, memperparah global cost of living, membuat orang-orang jadinya miskin dan lapar, katanya gitu. Nah, kalau misalnya United Nation bisa ngebantu menstop perang di Ukraina oleh Rusia, maka apa yang terjadi? Kan kalau perang, orangnya kelaparan. Kalau nggak ada perang karena di stop United Nation, PBB, maka silahkan teman-teman jawab. The affluent countries are increasingly condescending to developed countries. The United Nations will be more appreciated by its member countries. The extreme poverty and starvation won't be experienced by more than 10 million of people. Developed countries are interested in having financial problem for poor countries. The humanitarian goals will be created and sided with the victorious country in the war. Guys, jadi nomor 6 kira-kira jawabannya kalau perang membuat bla 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 bla, maka kalau dihentikan perangnya, maka nih berarti jawabannya ini. Negara apa? Nggak akan ada ekstrim poverty, nggak ada kemiskinan yang ekstrim, dan nggak ada kelaparan. Kalau misalnya perangnya dihentikan. Nah, ini yang ngomongin ini meltdown di dua major bank di United States sama Switzerland, terus mereka dikasih 250 juta. Tapi beberapa nggak ada, there has no such rescue attempt, nggak ada usaha untuk membantu di negara-negara yang berkembang dengan yang sama, padahal mereka krisisnya banyak juga dari COVID-19 sampai Ukraina. Mereka dianggap bahwa kegagalan itu ya option yang paling masuk akal. Nah, si they itu adalah two major bank, headlines around the world, climate change related shocks, bank in USA and Switzerland, atau developing country. Ini mana? Developing countries ya. Kalau misalnya Switzerland aja dibantu banyak. Oke, ini ada jawabannya. Iya, kalau Switzerland aja dibantu banyak. Good job.
Ya, ada yang jawab jawabannya betul. Yang lain silahkan. Yang mana yang false idea? Dibaca satu-satu. Tapi kan ya udah, karena baru ada yang datang kan kita bisa baca ya. More than 2000 billion ini misalnya di sini ada Russia, hungry poverty Russia. Bener apa enggak? Dicek satu-satu, dicek ke atas. Karena kita udah baca jadi kita tahu. Terus, nah ini USD 50 kita baca lebih dari 250 juta itu dikasih IMF untuk recovery sama protect bank yang ada di poor and developing countries. Apakah uangnya di 250 juta dolar itu dikasih ke poor and developing countries atau ke Amerika sama Swiss? Jawabannya adalah ya. Oke, jawabannya A. Yang mana sih Russian War? Cuma ada satu Russian War efeknya. Efeknya adalah di sini. Russian War dikurain efeknya poverty sama hunger di paragraf 2 ya. Jadi jawabannya adalah paragraf 2. Kalau di mention 1 dan 2, tapi kalau misalnya efeknya cuma di paragraf 2. Jadi jawabannya C. 10 sampai 15. 10. Based on the passage, the author of the passage trying to convey, intinya berdasarkan teks, penulisnya mencoba untuk menyampaikan bahwa berarti intinya biasanya di teks satu atau di teks paragraf satu atau paragraf 2. Argue di paragraf 4 ya artinya lebih dekat ke argue itu collaborated, question, implemented, emphasize, sama highlight. Which of the following best recite underline sentence? Kalau underline sentence tuh hal-hal yang mana sih yang penting? Misalnya, instead of semua anak-anak, tapi yang kita bahas itu babies. Jadi ini yang penting, misalnya ya. Kalian aja ya. Ini penting. Terus big fan of carrots, lebih suka carrots, ini penting. Tapi nggak suka sama leafy greens, itu juga penting. Terus itu menurut dilihat di mukanya kata saintis di studi yang baru gitu ya. Itu hal-hal pentingnya tuh. Tapi nggak boleh ditambah nih. Kalau misalnya dia suka carrot sama potato, padahal yang disebutnya carrot, jadi salah. Nggak ditulis babies, tapi babies dan ibu-ibu yang lagi hamil, itu juga salah. Ya, alright, itu untuk nomor 12. Terus yang nggak relevan. Kalau yang nggak relevan, yang mana ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, yang nggak relevan yang mana? Yang nggak relevan itu misalnya apa ya? Yang nggak relevan biasanya ngomongin tentang hal-hal yang membuat banjir gitu ya. Terus eh banjir di Sumatera menyebabkan 2.000 orang meninggal, berapa berapa 1.000 orang meninggal. Banjir di Sumatera membuat 1.000 orang meninggal. Terus penyebab banjir adalah satu masa hujan yang lebat. Kedua adalah pohon serapannya jadi pohon serapannya ditebang. Yang ketiga karena apa dan apa misalnya. Terus ada tiba-tiba ngomongin tentang karena udara di Sumatera sedang jelek udara. Kayak ya udara. Polusi udara sedang jelek di Sumatera, padahal kan nggak ada hubungannya. Nah, itu berarti nggak relevan. Atau sebenarnya ada hubungannya, misalnya 1.000 orang meninggal, dan yang lainnya sedih misalnya. Yang lainnya sedih karena apa? Karena keluarganya meninggal. Kita kan lagi ngomongin tentang
penyebab banjir ya. Kenapa keluarganya meninggal keluarganya sedih diobrolin misalnya gitu. Nah, itu juga nggak relevan. Nyambung, tapi nggak relevan. Yang awal tadi polusi jelas nggak relevan dan jelas nggak nyambung gitu ya. Terus, nah kalau misalnya passage ini bisa ketemunya di mana kira-kira? Terus, in other word, exposing the fetus to less like flavor, they itu siapa? Ya, the fetus like flavor such as kale might mean they get used to those flavor in utero. Oke, teksnya panjang baca. Oke, teks satu ya. Teks satu aja kita baca coba ya. Tadi kenapa saya baca? Karena apa ya? Oh, sebenarnya bisa aja nggak baca kalau kalian bisa menyebabkan nggak. Saya bisa ngerjain sendiri, tapi nggak baca semua. Tapi saya nggak bisa menjelaskan ke teman-teman gimana caranya untuk tidak baca semua gitu. Skill teman-teman aja develop skillnya. Tapi ada beberapa teks juga yang enggak, yang saya bisa ngejelasin. Cuman teks barusan yang ini tuh terlalu teknis dan saya perlu kalian mengerti konteksnya, maka saya baca semuanya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian udah jago, nggak usah dibaca semuanya juga bisa. Tapi karena saya harus ngejelasin dan ngejelasin harus baik kan, kita baca aja, saya baca aja. Oke, sedangkan yang ini 10 sampai 15 mungkin saya bisa baca dua paragraf, satu paragraf karena satu paragraf intinya, paragraf kedua karena ada yang mau harus kita eliminasi. Are big fans of carrots, but not so much leafy green vegetable, and show it in their faces. Scientists said in a new study published on Thursday. Jadi katanya bayi tuh di dalam womb itu dan kelihatan di mukanya. Saintis bilang di studinya yang baru. Researcher at Durham University in Northeast England said the findings were the first direct evidence that babies react differently to various smell and tastes before they are born. Jadi dari riset dibilang bahwa ternyata mereka juga bisa ngeliatin mukanya ketika mereka makan sesuatu dan bisa karena smell sama taste-nya berbeda-beda. Smell, wanginya, rasanya, wangi dan rasa. A team of scientists studied 4D ultrasound scan of 100 pregnant women and discovered that babies as exposed to carrot flavor show laughter face responses. Katanya ada ultrasound 4D ngeliatin pas pregnant woman makan carrots, terus diliatin mukanya anak-anak. Ternyata katanya tawa, menunjukkan bahwa mungkin mereka suka carrots. Terus udah ya, jadi sebenarnya ada penelitian oleh saintis bahwa ternyata babies kemungkinan lebih suka carrots daripada leafy green vegetable. Vegetable hijau lah ya, buah sayuran yang warnanya hijau-hijau. Spinach, morning glory, kangkung, apalagi ya, brokoli gitu. Aduh, sorry ya, maaf membatuk terus. Astagfirullah. Oke. Nah, sekarang sambil ini intinya kita udah dapat ya. Sekarang kita sambil lihat yang mana yang nggak penting dari paragraf 2 ini. Those exposed to kale flavor, in contrast, show more cry face responses. Kale is a favorite vegetable for pregnant women because it is very easy to cook. Lead postgraduate researcher Baiza Uston said a number of studies have suggested that baby can taste and smell in the womb, but they are based on post-birth outcome, while our study is the first to see this reaction prior to birth. As a result,
We think that this repeated exposure of flavor before birth could help to establish food preferences post-birth, which could be important when thinking about messaging around healthy eating and the potential for avoiding food fussiness when weaning. Human experience flavor through a combination of taste and smell. In fetus, oh jadi human experience flavor through smell on taste smell. In fetus is through Aries might happen through inhaling, swallowing, and amniotic fluid. Kenapa paragraf akhir dibaca? Jadi katanya, kan di paragraf sebelumnya bilang bahwa yang makan carrots dia seneng, sedangkan yang makan di nomor satu, yang makan kale kelihatan nangis. Terus bilang di nomor dua, kale itu vegetable favoritnya eh pregnant woman. Yang ketiga bilang, Besra Usrun bilang bahwa studinya babies ternyata bisa mengerti rasa. Nah, tapi kan si studies yang dulu itu di study ini setelah mereka lahir anak-anaknya. Sekarang studinya adalah sebelum lahir dilihat dari 4D 4D ultrasound. Resultnya memperlihatkan bahwa sebelum lahir juga anak-anak tuh bisa tahu eh as well we think that this repeated exposure before birth could help. Oh ya, nomor 4 bilang bahwa setelah ada result dari penelitian, hasil penelitian, mungkin bisa ngebantu pas nanti anak-anak udah lahir supaya mereka lebih suka sayuran misalnya. Yang nomor 5 bilang bahwa human experience flavor lewat taste sama smell. Tapi kalau misalnya di fetus lewat kan kalau fetus mah kan ditutupin sama air air yang ibu, air ketuban ibu ya kan. Dan mereka nggak makan lewat smell sama hidung dan mulut. Jadi katanya mereka pakai amniotic fluid. Jadi fluidnya bisa dirasakan gitu. Dan dari fluidnya mereka udah tahu mereka lebih suka carrot, lucu juga ya. Oke, nah, nomor 10 based on the passage, the author of the passage is trying to convey that apa nih berarti anak-anak di dalam perut ternyata lebih suka carrots daripada leafy green dan mereka bisa bisa merasakannya lewat smell. Does not react to various smell. Katanya does not react, bukan ya? Many researcher are not interested, bukan. Not interested juga bukan. High nutrition food is very good for growth. Kita lagi ngomongin tentang mereka lebih suka carrot, berarti bukan. Baby boys and girls in their mother womb give different reaction to the food from their mother consumption. Researchers say that the babies in the womb give different reaction to various smell and taste. Kira-kira dia tuh baby boy sama girl itu ada reaksi ketika dikasih makanan yang dilihat sama ibunya, yang dimakan sama ibunya. Terus yang dia bilang, researcher bilang, bayi-bayi di dalam perut itu bisa bereaksi terhadap makanan dari smellnya, dari taste-nya. Mendingan D atau yang E, guys? Dihitung sampai 3. Intinya tentang apa? 1, 2, 3. Jawabannya adalah E, lebih komplit. Gitu ya. Lagian yang pertama, ini reaction to food-nya nggak spesifik. Kalau ini kan smell sama taste ya. Researcher yang nggak disebutin. Sedangkan ini disebutinnya juga reaksinya. Give definition from their mother consumption. Pokoknya their mother consumption. Sedangkan ini first smell sama taste-nya yang penting. Argue, berarti argue tuh kayak argumen ya kan? Kalau kita berargumen, kita kasih statement atau enggak kita kasih pertanyaan atau kita setuju atau nggak setuju. Nah, tapi kan berarti bukan berkolaborasi kan? Bukan mengimplementasikan. Mengimplementasikan itu eh apa ya? Kalau misalnya ada peraturan diimplementasikan berarti peraturannya udah jalan, menjalankan lah. Emphasize sama highlight sama, berarti jalan artinya argue itu question.
dalam hal ini ya, jadi nggak semua argue itu question, nggak semua question itu artinya argue, argue. Bahasa Inggris tuh gitu juga, bahasa Indonesia sama seperti bahasa Indonesia yang bisa double arti. Nah, ini restatementnya adalah bahwa ini yang paling baby in the womb itu suka carrots tapi nggak suka green vegetable. Dan lihat dari mukanya, dari publish, dari studinya. Ya kan, berarti jawabannya adalah kan restatement. Berarti hal-hal yang penting researcher finding showed carrot prefer over leafy green vegetable by babies in the womb. Kayaknya ini. Bisa jadi ini ya, bisa jadi. The researcher advice menyarankan pregnant woman with a lot of carrots. Enggak, ngomongin tentang bahwa baby lebih suka carrot. The infant like green vegetable better than carrots. Enggak, lebih suka carrot. The babies in the womb would rather have leafy green vegetable than carrots. Enggak. Leafy green vegetable are not recommended for consumption pregnant woman. Bukan. Jadi jawabannya A ya. Bahwa they finding anak-anak lebih suka makan carrot. Yang enggak relevan dari yang kita baca, yang gak relevan tuh ini nih, bahwa kale itu disukain karena easy to cook. Kenapa harus ada easy to cook? Kan lagi diobrolinnya anak-anak suka atau enggak? Lagi di perut suka atau enggak? Jadi yang gak relevan itu B. Gak ada masalah easy to cook atau enggak. Mau easy, mau enggak. Pokoknya anak-anaknya suka apa enggak gitu. This passage can be found in, nah, yang seperti ini kan kita baca ya, berarti kita bisa ya bisa menyimpulkan si subjeknya itu orang yang melakukan risetnya itu subjeknya atau penulisnya atau bukan? Bukan yang ini mah penulisnya orang lain. Sedangkan kalau misalnya ya beda lagi sama ini mah report ya. Ini mah seperti report. Seperti report ada penelitian yang saya tulis ulang hasilnya gitu. Bukan saya yang melakukan penelitian. Nah, jadi teksnya itu biasanya di mana ditemukannya? Di magazine bukan? Di jurnal scholarship, scholar journal bukan, di health newspaper bukan, scientific English article bukan, sama di brosur bukan gitu. Magazine biasanya lebih light. Gimana caranya memakai baju ini? Gimana makan apa aja gitu ya. Terus ini light berarti nggak mungkin se-scientific ini kalau kalau magazine nggak mungkin. Lebih fun. Terus hal health news in newspaper bisa jadi karena newspaper kan selalu memberitakan penelitian yang dilakukan orang lain. Sedangkan health scholarly journal ini harus subjeknya adalah saya yang melakukan penelitiannya, saya yang menjawabnya, saya yang menulisnya. Sedangkan ini kan menulisnya orang lain kan, cuman bikin report aja. Scientific English artikel juga juga subjeknya ini scientific English artikel subjeknya juga berarti saya gitu ya. Artikel scientific English bisa saya atau bisa yang lain sih, cuman lebih scientific aja. Nah, kalau brosur cuman sedikit pasti kan, brosur mah untuk sedikit dan promosi. Jadi jawabannya adalah scholarly salah, di newspaper justru. Jadi jenis yang seperti ini tuh biasanya yang nulisnya adalah newspaper. Gitu ya. Oke. In other words, exposing the fetus to less like flavor such as kale might means they get used to those flavor into utero. They. Berarti fetus kan. Fetus itu adalah bayi yang belum lahir. Ya, jadi jawabannya adalah D. Fetus itu adalah bayi yang Oke, kita nggak bisa ngerjalanin model, guys, karena kita cuma punya 1 menit lagi. Is there any question? Hari ini kalian lagi pada ini tumben banget nggak jawab bersama-sama. Tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Mungkin saya yang juga batuk-batuk aja. Jadi dan saya nggak ngasih waktu lebih lama untuk kalian jawab barangkali. Tapi semoga ilmunya mah dapat ya. Terima kasih untuk yang tadi awal-awal udah menjawab.
Suci ngejawab tadi, Ben ngejawab, Zalfa ngejawab awal-awal. Tapi terima kasih. Terima kasih ya, semoga informasinya bermanfaat. Semoga belajarnya bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.